Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat kita semua, khususnya buat para pejuang P3K tahun 2022. Di video kali ini saya akan membahas mengenai jadwal seleksi P3K tahun 2022. Kemudian ada perbedaan antara seleksi P3K 2021 dan 2022. Kemudian ada prosedur pengangkatan P3K tahun 2022. Kemudian juga syarat persyaratan pelamar di tahun 2022. Dan ini khusus untuk P3K guru tahun 2022. Nah, ada kabar gembira untuk guru THK 2. Nah, di tahun 2022 ini guru THK 2 itu menjadi prioritas utama pada seleksi P3K tahun 2022. Oke, sebelum pembahasannya, terima kasih yang sudah subscribe dan yang belum subscribe semoga bisa subscribe dan dukung terus channel ini. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Oke, kita langsung ke pembahasan utama. Ini sekilas hasil kelulusan seleksi ASN tahun 2021 untuk guru. Jumlah formasi nasional itu ada sekitar 500 ribuan dan untuk yang tahap 1 itu yang mengisi formasi itu sekitar 173 ribu. Kemudian yang tahap kedua itu sekitar 20 ribuan untuk yang tahap 2. Kemudian sisa formasinya yaitu sekitar 212 ribu. Nah, untuk yang lulus passing grade namun dia tidak mendapat formasi itu sekitar 193 ribu. Nah, dari sini kita dapat melihat itu sekitar 30 ribuan lagi ya, sekitar 30 ribuan lagi formasi yang masih kosong. Dan ini kemungkinan juga masuk ke sini, dan ini juga ada yang kemungkinan lulus passing grade namun tidak mengisi formasi. Jadi di tahun 2002 ini kemungkinan yang guru swasta juga jangan takut, semoga ada formasi ya di tahun 2022 ini. Berikutnya ini perbedaan antara tes P3K di tahun 2021 dan tes di tahun 2002. Untuk persyaratan, ya, untuk perbedaan di persyaratan pelamar, yang pertama kalau dulu di 2021 itu dia harus THK 2, guru THK 2, kemudian guru non ASN terdaftar di Dapodik, guru swasta terdaftar di Dapodik, kemudian ada lulus PPG. Sedangkan untuk yang sekarang ini terbaru yaitu dibagi menjadi beberapa prioritas. Prioritas pelamar ya, ada prioritas pelamar 1, ada prioritas pelamar 2, kemudian ada prioritas pelamar ketiga. Nah, prioritas pelamar ke-1 itu adalah pelamar yang lulus passing grade atau nilai ambang batas pada tahun 2021. Nah, ini semua yang lulus di tahun 2021 ya, itu akan masuk ke prioritas pertama. Dan kemudian di prioritas kedua ini adalah guru THK 2. Maka semua guru yang THK 2 atau semua guru yang termasuk THK 2 dia akan masuk ke prioritas kedua. Kemudian prioritas ketiga adalah guru non ASN ya, terdaftar di Dapodik dengan masa kerja minimal 3 tahun. Ya, berarti kalau minimal 3 tahun berarti dia itu harus dari tahun 2018 itu sampai 2022. Ini wacananya harus tahun 2022. Kenapa? Karena agar terlihat guru tersebut masih aktif mengajar. Kemudian ada pelamar umum. Nah, jadi perbedaannya kalau sekarang itu ada prioritas ya. Pelamar umum itu termasuk lulusan PPG ya, terdaftar di database kelulusan PPG. Kemudian pelamar yang terdaftar di Dapodik. Kemudian ini adalah guru swasta juga bisa, karena yang terpenting guru tersebut adalah terdaftar di Dapodik. Kemudian untuk panitia seleksinya ya, dulu itu ada Panselnas dan panitia penyelenggara seleksi. Nah, yang terakhir ada perbedaannya itu adalah adanya panitia seleksi instansi daerah. Nah, panitia seleksi ini akan menseleksi untuk yang prioritas 1, prioritas 2 dan prioritas 3 ya. Jadi akan diseleksi melalui panitia seleksi instansi daerah. Itu perbedaannya. Kemudian untuk seleksi kompetensi ya, untuk seleksi kompetensi kalau dulu itu ada seleksi kompetensi 1 yang tahap 1, kemudian tahap 2 dan tahap 3.
dan ini dilakukan melalui CAT atau CET UNBK ya. Kemudian kalau yang sekarang itu di tahun 2022 itu seleksi prioritas. Yang pertama seleksi prioritas ke-1. Jadi guru yang termasuk prioritas 1 itu dia akan menggunakan hasil seleksi di tahun 2021. Karena dia sudah lulus passing grade, maka hasil dia di tahun 2021 ini akan menjadi berpengaruh di tahun 2022 ini, karena tetap nilai yang terbesar yang akan digunakan untuk mengisi formasi. Kemudian yang seleksi prioritas kedua dan prioritas ketiga itu dilakukan dengan menilai sesuai kualifikasi akademik, kompetensi, kinerja, dan pemeriksaan latar belakang. Nah ini tuh pemerintahan daerah tadi ya yang menilai. Kemudian untuk seleksi umum, nah ini yang seleksi umum maka akan dilakukan tes seperti tahun 2021. Kemudian untuk pemenuhan kebutuhan ya, untuk dulu itu yang pertama THK 2 guru ASN di sekolah negeri ya. Dulu itu yang menjadi prioritas itu THK 2 dan guru non ASN di sekolah negeri. Kemudian yang seleksi kedua itu di tahap kedua itu THK 2 guru non ASN di sekolah negeri yang tidak lulus seleksi kompetensi. Kemudian lulusan PPG dan guru swasta. Kemudian yang seleksi ketiga adalah untuk seluruh pelamar yang tidak lulus seleksi kompetensi. Nah, yang sekarang itu yang akan didahulukan untuk melamar prioritas 1 yaitu secara berurutan ya, yaitu adalah THK 2. Jadi THK 2 ini adalah yang sekarang yang di tahun 2022 ini akan menjadi prioritas utama ya. Jadi guru yang termasuk THK 2 ini akan menjadi prioritas pertama. Jika semua formasi sudah diisi sama guru THK 2, maka guru non ASN di sekolah negeri yang menjadi prioritas kedua. Kemudian guru yang lulusan PPG, dan terakhir adalah guru swasta. Jadi nanti untuk yang prioritas pertama ya, untuk prioritas pertama yang lulus passing grade itu yang diutamakan yang pertama adalah THK 2, kemudian guru non ASN di sekolah negeri, kemudian guru yang lulus PPG, dan terakhir adalah guru swasta ya. Untuk yang prioritas pertama. Kemudian jika formasi belum terpenuhi akan diisi oleh pelamar prioritas kedua. Nah, jika masih ada formasi di sini, itu sisa formasi, maka akan diisi oleh prioritas kedua, yaitu oleh yang THK 2 ya. Prioritas 2 itu adalah THK 2. Maka akan mengisi formasi ini. Kemudian jika masih ada formasi atau belum terpenuhi, maka akan diisi oleh pelamar prioritas ketiga. Dan terakhir, jika masih ada formasi yang belum terpenuhi, maka akan dilakukan seleksi umum dengan CET UNBK ya, sama seperti yang di tahun 2021. Kemudian untuk penilaian ya, dulu itu ada tambahan nilai untuk seleksi kompetensi teknis ya. Seleksi teknis itu 100% untuk pelamar yang memiliki cerdik yang linear. Kemudian untuk kompetensi teknis untuk pelamar berusia 35 itu ada penambahan 15%. Kemudian untuk seleksi kompetensi teknis itu 10% untuk pelamar yang penyandang disabilitas, itu untuk dulu. Nah, untuk sekarang itu teknis kompetensi teknis 100% untuk yang cerdik masih sama ya. Kemudian ada tambahan nilai seleksi kompetensi teknis 10% untuk penyandang disabilitas, ini juga masih sama. Nah, yang membedakan di tahap sekarang itu pelamar THK 2 menjadi prioritas yang didahulukan untuk memenuhi kebutuhan jabatan. Jadi ketika ada yang cerdik, ketika ada yang nilainya lebih besar dengan yang THK 2, maka tetap yang akan diangkat adalah yang termasuk guru THK 2. Jadi akan menjadi prioritas utama. Itulah keunggulan di tahun 2022 ini. Dan nah, ini proses pendaftaran P3K di tahun 2022. Peserta prioritas maupun umum melakukan pendaftaran pada SSCASN. Mereka daftar yaitu sesuai yang terdaftar di Dapodik ya. Jadi guru yang akan bisa daftar adalah guru yang terdaftar di Dapodik. Kemudian validitas data kependudukan. Jadi KK ini harus terkoneksi dengan data Dukcapil. Nah, jika ini pengalaman saya di tahun 2021
21 ya. Saya ketika daftar waktu itu ternyata kakak saya itu ditolak karena tidak terdata. Saya mencoba memperbaiki, tapi lama prosesnya, namun saya menggunakan kakak yang lama, ternyata bisa daftar. Nah, silahkan gunakan aja dulu untuk kakak yang lama, tidak apa-apa, nanti juga akan diperbarui lagi ketika kita udah lulus. Nah, ini sistem akan menentukan kita itu akan termasuk prioritas ke-1, kedua, ketiga, atau umum. Jadi sistem akan secara otomatis itu membaca data kita yang ada di Dapodik dan kependudukan itu akan secara otomatis ke prioritas 1, 2, 3, dan umum. Kemudian akan melakukan seleksi administrasi oleh instansi pemerintah. Jadi kita akan upload ijazah dan sebagainya nanti di seleksi ini. Kemudian yang pelamar 1 itu akan langsung penetapan ya. Penetapan yaitu sesuai dengan formasi yang ada di Menpan RB. Nanti formasi itu akan disesuaikan. Yang pertama akan diangkat adalah THK 2, kemudian adalah guru non ASN di sekolah negeri, kemudian adalah guru yang lulusan PPG, kemudian ada guru swasta. Ini adalah urutan untuk pengangkatan atau penyesuaian pengisian formasi. Bila masih tersisa, maka akan diisi oleh prioritas 2, yaitu dengan melakukan observasi ya. Tadi yang dinas pendidikan masing-masing atau dinas daerah masing-masing itu melakukan observasi. Jika masih ada, juga akan dilakukan observasi untuk yang prioritas ketiga. Dan jika masih ada, ini akan dilakukan seleksi UNBK atau ini pesertanya adalah umum. Ya, jadi nanti yang ini jika masih ada formasi maka akan dilakukan uji seleksi. Gitu ya. Namun jika ini tidak ada sisa maka stop. Maka formasi sampai di sini. Di prioritas ketiga. Jadi mudah-mudahan ya nanti masih ada formasi yang banyak untuk pelamar umum juga masih bisa dibuka. Oke. Berikutnya, nah ini adalah jadwal ya, jadwal seleksi P3K tahun 2022. Ini ada pengumuman seleksi ya dari tanggal ini ya. Kemudian ada pendaftaran seleksi, nanti pendaftaran itu dimulai pada 5 Oktober, kemungkinan kalau tidak mundur ya, sampai 26 Oktober. Jadi sekitar 22 hari. Kemudian ada seleksi administrasi. Seleksi administrasi itu sekitar tanggal 5 Oktober sampai dengan 1 November. Kemudian ini tanggal pengumuman hasil seleksi administrasi itu tanggal 2 itu sampai tanggal 3 November. Itu 2 hari. Nah, ini jadwal-jadwalnya. Dan kalaupun ini berubah, mungkin nanti akan saya update kembali ya untuk video berikutnya jika ada perubahan untuk jadwal-jadwal ini. Dan semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang mau tes P3K di tahun 2022 ini. Semoga teman-teman lulus di tahun 2022 ini. Dan semoga video ini bisa bermanfaat. Jika bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.